terus sampai bersin berapa kali. Madzhab Maliki mengatakan gini, walau takarrarul utos, kalau bersinnya berulang-ulang kali, wahingnya terlalu sering, qala Malik yusammitu salasan, cukup didoakan sampai wahing ketiga kali. Tsumma yaskut, kalau orangnya ini wahingnya atau bersinnya yang keempat kali, berarti ini sakit, ini bukan ketepatan rahmat Allah. Jadi orang bersin dapat rahmat Allah karena saraf-sarafnya, penyakit-penyakitnya itu berkurang dengan bersin itu, keluar lewat mulut sama hidung. Jadi kalau ajim, dia hamdalah kita doakan, terus orangnya ajim yang kedua kali kita doakan, ajim yang ketiga kali kita doakan. Kalau yang sudah keempat kali kita diem, itu mayaskut, karena orang itu sakit. Berarti kalau sakit doanya ganti, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Syafakallah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Jangan didoakan maghfirah lagi, berarti sakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika, Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat, hati kami hati yang selalu khusyuk menjalankan ibadah kepadamu, dan amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima, dan semua doa kami doa yang mustajab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, khamsun min haqqil muslim alal muslimi raddut tahiyyati wa ijabatud da'wati wa syuhudul jinazati wa iyadatul maridi wa tashmitul atishi idza hamidallaha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wal lafdzu lahu. Hadis yang ke-17, bab hukukul muslim, hak kewajiban selaku orang Islam. Sebagai orang Islam kita punya 5 hak yang harus kita penuhi terhadap orang Islam yang lain. Khamsun min haqqil muslim, katanya Rasulullah SAW. Hadis riwayat Sahih Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah, tapi lafadznya milik Imam Ibnu Majah. Khamsun min haqqil muslim alal muslim. Kalau perlu sampai catat, ada 5 perkara yang merupakan hak kewajiban
sebagai orang Islam yang seharusnya dipenuhi terhadap orang Islam yang lain. Yang pertama, raddut tahiyyati, mengembalikan penghormatan, atau bahasa kita menjawab penghormatan. Yang dimaksud penghormatan di sini adalah ucapan salam. Wajib kita jawab salam kalau diului salam oleh orang lain. Meskipun memulai salam itu hukumnya sunat, yang jawab itu wajib. Kalau yang disalami itu satu orang, maka fardu ain bagi orang yang disalami menjawab. Jadi jangan meremehkan jawab salam. Tapi kalau yang disalami jamaah, orang banyak, maka hukumnya fardu kifayah. Cukup sebagian orang saja yang jawab, menggugurkan kewajiban yang lain. Jadi jawab salam itu fardu ain fi haqqil fardi wa fardu kifayah fi haqqil jamaah. Contoh kecil, kita salam di grup itu, meskipun hanya salam pakai tangan, yaitu tulisan tangan, itu tetap wajib dijawab juga pakai kitabah, pakai jawaban tangan. Kalau syaratnya wajib dijawab kalau salamnya pakai sighat syar'i, lafadz yang dipakai sesuai dengan ajaran syariat, jadi ucapan assalamualaikum. Jadi tidak disingkat askum gitu, askum warahmatullahi wabarakatuh WR WB. Assalamualaikum disingkat AS, warahmatullah disingkat WR, wabarakatuh WB. Kalau salamnya kayak gitu, maka tidak wajib dijawab. Atau langsung disingkat askum, maka tidak wajib dijawab. Salamnya minimal pakai sighat syar'i, assalamualaikum, minimal itu. Sedengannya warahmatullah, maksimalnya wabarakatuh. Semua salam itu wajib dijawab, baik salam pakai mulut maupun salam pakai kitabah, pakai tulisan. Untuk jawab salam yang berupa kitabah tulisan, ulama khilaf di Asbah wa Nadhair itu, atau di kitabnya Imam Nawawi, Adhkarun Nawawi itu, kalau kita cara jawab salam pakai tulisan, ada yang bilang cukup dijawab juga sama pakai tulisan tangan. Surat, jawabannya pakai surat. SMS pakai SMS, WhatsApp pakai WhatsApp, gitu. Inbox pakai inbox, kan gitu. Pokok. Terus yang kedua, di samping dijawab pakai tangan, juga dijawab pakai mulut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya di Al-Quran itu ada ayat, idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu diberi penghormatan oleh orang lain, umumnya penghormatan itu kan ucapan salam. Assalamualaikum. Fahayyu, maka balaslah penghormatan orang itu bi ahsana minha, dengan lebih baik dari apa yang dia berikan. Kalau orangnya assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, atau balaslah dengan balasan yang sama. Dia assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Dia assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban itu kalau bisa lebih baik atau setara, sama. Jangan sampai lebih jelek dari penghormatan orang itu. Kalau penghormatannya berupa salam, maka wajib dijawab. Tapi kalau penghormatannya itu selain salam, ya sunat. Kayak kita disapa sama orang, maka kita sunat. Ini termasuk bagian penghormatan, sunat mengabulkan. Tuh, raddus salam, mengabulkan, kayak kita disapa, disebut namanya boy, kita jawab yo, gitu. Itu sudah menghargai orang lain, sudah ada pahala tersendiri. Berarti kita membalas penghormatan orang, meskipun penghormatannya itu bukan salam. Karena orangnya pasti kalau kita disapa, kita balik menjawabnya, pasti orangnya seneng. Tapi kalau kita tidak jawab, kita akan dinilai sebagai orang yang egois, orang yang apatis, mengacu tak acu, nak ngereken nang wong kan, sombong dan lain sebagainya, kan itu pasti gitu. Jadi menjaga perasaan orang.
Itu jawab salam, hukum jawab salam. Jawabnya wajib, memulai salamnya sunat. Tapi pahala memulai salam itu lebih besar daripada pahala jawab salam. Karena apa? Karena orang yang jawab salam tidak akan dapat pahala jawab salam kalau tidak diuluk salami terlebih dahulu. Sama kayak gini, kita wudhu sebelum masuk waktunya sholat. Wudhu sebelum masuknya waktu sholat itu kan sunat. Sholat yang dikerjakan sholat fardu misal. Hukum sholatnya fardu, hukum wudhunya sunat. Tapi pahala sholatnya masih kalah dengan pahala wudhunya. Karena tanpa wudhu sholat tidak akan sah. Tanpa diului salam, orang yang jawab salam tidak akan dapat pahala jawab. Itu. Jadi ada sebagian ibadah yang nafal, yang sunat, yang pahalanya lebih besar dari ibadah yang fardu. Contohnya itu, memulai salam, melakukan wudhu sebelum masuknya waktu sholat. Tapi kalau sesudah masuknya waktu sholat, hukum wudhunya wajib, sholatnya juga wajib. Kayak gini, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang kepada kita masih melarat, tidak mampu bayar masihan, tidak mampu nyicil, maka fanadhiratun ila maisarah, kita wajib menunggu sampai orangnya mampu bayar. Hukum menunggu wajib. Hukum membebaskan tanggungan ibra'ul mu'sir sunat hukumnya. Hukum bayar hutang wajib. Hukum menunggu sampai orangnya sanggup bayar juga wajib. Tapi semisal kita sodakohkan hutang kita, wa anta sodaku khairul lakum, atau ibra'ul musir, membebaskan tanggungan orang yang berhutang, itu hukumnya sunat. Tapi pahala sunat itu lebih besar daripada pahala yang wajib tadi. Karena orang yang berhutang tidak akan lepas dari tanggungannya kalau tidak dibebaskan oleh kita. Itu contoh ibadah sunat yang mengalahkan ibadah wajib itu. Nah, kita lanjut terusannya. Ada berapa tadi? 5 hak orang Islam yang wajib dipenuhi kepada orang Islam yang lain. Yang kedua, yang pertama jawab salam. Yang kedua wa ijabatu dakwah. Jadi gitu, saya ulang lagi di grup ya. Di grup ketika ada uluk salam lafadznya jelas, maka harus yang membaca harus mewakili jawab. Jawab pakai kitabah. Tidak cukup hanya pakai mulut, karena mereka salamnya pakai kitabah. Atau dijawab pakai pesan suara, tidak masalah. Tapi masalahnya nih, umumnya kan gitu, cuma dilihat. Kan orangnya tidak dengar atau tidak membaca jawaban kita. Kita tidak jawab pakai tulisan, juga tidak jawab pakai pesan suara. Maka semua isinya orang yang ada di dalam grup, yang melihat salamnya orang yang uluk salam, itu dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Kewajiban kifayah, kifayah itu artinya cukup, dicukupkan oleh orang sebagian saja, menggugurkan tanggungan yang lain. Misal yang jawab satu orangnya cukup, yang lain tidak dosa. Oh, yang dapat hitop orang yang tahu, yang membaca salam di grup itu. Makanya saya selalu kan menjawab kalau ada orang salam. Itu kalau saya tahu, kalau saya tidak tahu kelewat ya, tidak dapat hitop. Yang melihat itu yang dosa. Kalau siwatnya pakai siwat syar'i, cocok dengan syariat, tidak disingkat bahasanya. Orang Wali Songo dulu itu ngajari uluk salam ke bangsa Indonesia yang masih Hindu Buddha, dulu kan tidak bisa pakai lafadz Arab assalamualaikum. Akhirnya diajari pakai bahasa masing-masing. Kalau orang Jawa nyun sewu, nggih monggo, itu aslinya salam pakai bahasa Jawa. Itu jawab penghormatan, sunat itu jawabnya. Orang Sunda sampurasun, nanti jawabnya rampes. Kalau orang Madura glenon, nanti dijawab engki nyatoren. Itu aslinya salam bahasa Sunda, salam bahasa Madura. Kalau orang kayak Betawi permisi, ya silakan ya. Punten, ada orang Sunda yang pakai punten itu permisi. Punten
ya mangga gitu, kata gitu. Mangga itu mangga sangka nopong kok bahasanya. Monggo mangga, ya mangga silakan, kayak itu namanya salam. Sebelum mereka tahu bahasa Arab diajari salam sesuai bahasa masing-masing oleh Wali Songo. Akhirnya ingin mengamalkan ayat Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Kemudian setelah sudah ngerti tentang ajaran Islam diajari salam sesuai bahasa Arab, sesuai yang diajarkan. Jadi tetap intinya menjawab penghormatan orang lain ini tetap sunat, tetap dianjurkan. Kalau apa itu penghormatannya berupa salam maka wajib dibalas. Tapi kalau penghormatannya selain salam maka sunat, tetap ada pahala tersendiri. Yang kedua, ijabatu dakwah, mengabulkan undangan. Ini ulama sepakat, yang dimaksud undangan di sini adalah walimatul urus, walimah nikah. Kalau menghadiri undangan selain walimah nikah, maka hukumnya sunat. Ada walimah itu walimatul wiladah, selamatan kelahiran, kayak acara maulid Nabi atau ulang tahun, itu termasuk walimatul wiladah. Acara selamatan lahiran. Ada walimatul khitan, habis sunat ya. Tuh. Ada walimah kayak khol, walimatul maut itu. Atau walimah habis ngatamkan Quran, itu walimah. Walimah yang selain pengantin itu ketika kita diundang kita sunat hadir. Tapi kalau walimatul urus, undangan pengantin, ini wajib hadir kecuali ada uzur. Jadi jangan sepelekan undangan. Bahasa walimah ini jangan diartikan yang ada ya nabinya, yang ada rebananya, marhabannya, itu walimah. Kita menghadiri kondangan itu namanya menghadiri walimah. Meskipun hadirnya malam hari, ada yang habis isya, ada yang habis maghrib, ada yang habis asar, itu termasuk menghadiri walimah. Yang hadir pagi ikut akad nikah, akad nikah, itu juga menghadiri walimah. Ngerti ya? Sama ijabatu dakwah, menghadiri walimah. Jadi kalau tidak bisa di hari H karena kita ada udzur, maka kita qodoi, karena ini ibadah wajib, kita qodoi hari berikutnya, hari kedua, hari ketiga. Kecuali ketika orang yang mengundang itu, pengantin yang mengundang itu sudah dikasih tahu sama kita sudah minta maaf tidak bisa hadir. Itu kalau sekiranya tidak bisa hadir, minta maaf pada saat diundang. Ngerti ya? Di sini ada wa minal a'dzar, termasuk udzur yang diperkenankan, ayat tadhira ila da'i fayatruku. Kita boleh memberikan alasan kepada pengundang. Maaf, saya benturan waktu itu karena saya mau memeriksakan orang tua sakit semisal. Nah, saya mau pergi ke luar kota, minta maaf saya tidak bisa hadir. Seperti itu. Jadi sebelum orangnya pulang dimintai maaf. Karena walimah pengantin itu satu-satunya undangan walimah yang wajib cuma walimatul pengantin. Kenapa seperti itu ya? Walimah intinya makan-makanannya walimah. Kita hadir terus makan-makan ya, itu sudah walimah, menghadiri walimah. Nggak harus ada sholawatannya atau rebananya, nggak harus pas hadirnya akad nikah, itu nggak harus gitu. Itu wajib. Di antara udzur boleh tidak menghadiri walimah itu, di antaranya makanan yang disuguhkan itu makanan syubhat, tidak jelas statusnya, haram halalnya tidak jelas, atau undangannya hanya dikhususkan ya khusubil aghnia, khusus orang kaya yang diundang, yang fakir miskin, teman-teman yang miskin tidak diundang, maka kita boleh tidak hadir. Kalau undangan walimah itu dikhususkan, diprioritaskan hanya orang kaya, orang elit aja. Oh ya, yakunu hunaka man yata'adza bi hudurihi ma'ahu, atau di tempat undangan itu ada musuh kita, orang yang akan menyakiti kita, kita boleh tidak hadir. Setiap ketemu pasti ngajak berantem, maka kita boleh tidak hadir.
Aduh ini bahaya, itu keluarganya itu adiknya pengantin jelas ada di sana itu kalau ketemu saya pasti pukuli diajak berantem misal gitu, maka kita boleh tidak hadir karena di tempat ada orang yang membahayakan kita. Aula yaliku bimu jalas itu, atau orang yang tidak layak kumpul duduk bersama kita. Nah, di situ ada wanita buka aurat atau semacamnya. Au yad'u li khaufi syarri, atau dia mengundang kepada kita karena khawatir kita hadir undangan itu, karena khawatir kalau tidak hadir akan didolimi, karena dapat ancaman, awas kamu tidak hadir ke undanganku saya bunuh kamu. Ini kita tidak wajib karena ada ancaman. Jadi hadirnya kita ke majelis itu karena diancam akan dibunuh. Atau hadirnya kita ke majelis litoma'in fijahi, karena kita serakah di dalam pangkat yang dimiliki oleh orang yang mengundang itu. Misal yang undang kita bupati atau pejabat, kita mengharapkan agar disangoni ketika pulang, atau orangnya nyumbang kepada kita, nolong musola kita, bantu rumah kita, karena mengharapkan kebaikan orang itu. Akhirnya kita hadirnya karena caper, cari perhatian, ingin dibaiki, ingin dibalas kebaikannya. Nah, seperti itu tidak wajib hadir. Au alla yakuna hunaka munkarun min khamrin aw lahwin aw fursi haririn aw suwaru hayawanin aw aniyatu dzahabin aw fidatin. Di antara udzur bolehnya kita tidak menghadiri walimah urus, di tempat itu ada kemungkaran, ada mabuk-mabukan semisal, ada alat musik yang diharamkan, ada orkesnya, ada biduannya, terus stiker yang dipakai, stiker sutra kan haram bagi laki-laki, lemek yang dipakai. Atau di situ ada patung binatang, atau wadah yang dipakai hidangan tamu itu wadah emas atau wadah perak ya. Ada untuk baksonya wadah emas, terbuat dari emas atau wadah perak. Itu boleh kita tidak hadir. Itu contoh udzur-udzur bolehnya kita tidak menghadiri undangan walimah. Terus yang ketiga, wasyuhudul janazah, menghadiri jenazah. Itu kan hukumnya fardu kifayah, kita memandikan mayit, mengkafankan mayit, mensolatkan mayit, dan menguburkan mayit. Ada kewajiban yang bisa gugur dengan orang yang melakukan. Ketika ada sebagian orang Islam yang mensolatkan, kita tidak dosa. Kalau satu kampung tidak ada yang mensolatkan, tidak ada yang mengkafankan, tidak ada yang mengantarkan ke kuburan, dosa semua satu kampung. Itu namanya fardu kifayah, kewajiban yang dicukupkan oleh sebagian orang saja. Ketika sebagian orang melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya, gugur dosanya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau semisal sama-sama melakukan, ya dapat pahala semua. Kalau yang melakukan hanya sebagian itu, yang dapat pahala. Kita yang intinya tidak dosa. Minimal lah ikut ngantarkan ke kuburan, kita ikut sholati, ikut nyolati. Kalau nak nututi sholat di masjid, di musola, maka kita sholat di kuburannya. Namanya sholat alal kubri. Prakteknya sama kayak sholat jenazah sebelum dikubur. Jadi setelah dikubur selesai, karena kita nak nututi mayitnya sudah terlanjur diberangkatkan, maka kita dikuburkan, posisi di perut atau di kepalanya mayit itu kita takbir, usolli ala hadal mayiti gitu. Posisinya menghadap ke arah kiblat kita sholatnya, tidak apa-apa kayak gitu. Batasnya sampai berapa tahun? Sampai diyakini mayit itu hancur. Umumnya mayit itu hancur, tinggal tulang belulang itu ketika 10 tahun dari kematiannya. Belum dapat 10 tahun itu biasanya masih utuh. Kalau orang soleh, wali-wali Allah ratusan tahun tetap utuh, karena sungkan cacing tanahnya, menggerogoti kulitnya kekasih Allah, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli baca Quran, orang yang ahli baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, pasti sungkan, tetap utuh bertahun-tahun, puluhan tahun pun tetap kayak masih pertama kali, masih baru mati.
Itu kalau orang-orang soleh. Kita intinya boleh sholat di kuburan itu. Bagi yang tidak nututi sholatan. Sebelum kamu disolati, maka seringlah mensolati orang lain. Diantarkan ke kuburan itu meskipun tidak sholat itu ada pahala tersendiri. Ikut ngantarkan ke kuburannya itu. Meskipun kita tidak sholat. Tidak ikut ngafani, ikut ngantarkan ke kuburan ya ada pahala. Seperti itu contoh. Terus kita lanjut. Wa iyadatul marid yang keempat, karena ada 5. Wa iyadatul marid, jenguk orang sakit. Kalau ini ulama hilaf. Kalau masalah jenguk orang sakit ini, iyadatul marid. Nah, langsung saya singkat-singkat ini. Sakit seperti apa? Baik, yang sakit ini siapa? Jadi ijma'. Amma iyadatul marid fasunnatun bil ijma'. Jenguk orang sakit ini hukumnya sunat menurut sepakatnya ulama, konsensus ulama. Wa sawa'un fi man ya'rifu, baik yang sakit itu orang yang kenal kita, wa man la ya'rifu maupun tidak kenal kita. Wal qarib wal ajnabi, baik yang sakit itu masih kerabat kita maupun bukan kerabat kita maupun orang lain. Itu tetap sunat dijenguk. Hukumnya sunat kecuali bisa menjadi wajib. Waqat tasilu ilal wujub fi haqqi ba'din duna ba'din. Kadang hukum jenguk orang sakit itu bukan sunat tapi wajib. Contohnya, hanya kita yang dibutuhkan, yang diharapkan barokahnya oleh yang sakit ini. Tidak ada lagi penolongnya. Yang sakit tidak ada yang nemeni. Kehausan tidak ada yang ngambilkan air. Nah, ada yang menalih, maka hukumnya wajib bagi kita karena tidak ada lagi semisal orang. Jadi jenguk orang sakit itu hukum aslinya sunat. Kadang menjadi wajib ketika hanya kita yang dibutuhkan kehadirannya. Fi haqqi man turja barokatuh, bagi haknya seseorang yang diharapkan keberkahannya ketika menemani orang sakit. Seperti itu. Terus sakit yang model apa? Apakah sakit semacam sakit mata atau yang lain, sakit ringan, itu tetap sunat dijenguk. Al ijma' qala Nawawi wa qad naqala al-musannif al-Imam Nawawi al ijma' ala adami wujubil iyadah ainan wa umumul marid yaqtadi iyadata kulli maradin walau urmida. Imam Nawawi mengutip kesepakatan ulama tidak wajibnya menghadiri, tidak wajibnya jenguk orang sakit. Jadi hukumnya sunat. Ulama sepakat. Umumnya orang sakit menunjukkan kita sunat menjenguk setiap orang sakit walau urmida, meskipun sakitnya sakit mata. Sedang hadis salah satun laisa lahum iyadatun al-ainu wad-damal wad-dorsu, ini disohehkan Imam Baihaqi, dimauqufkan kepada Imam Yahya Ibnu Katsir. Ada hadis 3 orang yang ketika sakit ya, tidak sunat dijenguk, yaitu al-ainu sakit mata, wadamlu sakit bisul udunan ya, wadorsu sakit gigi. Karena kalau orang sakit semacam itu ya males diajak ngomong sama yang jenguk. Sakit mata, sakit bisul, sakit gigi, apalagi sakit gigi ada yang berisik sedikit aja kesel yang sakit ini. Sopo cik rame nih. Linu apa? Pinginnya tidur orang yang sakit mata, sakit bisul, hanya senut-senut, cekot-cekot ya. Sakit gigi, sakit geraham. Ya. 3 orang yang ketika sakit tidak usah dijenguk. Sakit mata, sakit bisul, sama sakit gigi. Adani Rasulullah SAW, ada sahabat Zaid bin Arqam. Dia mengatakan, dia cerita, adani Rasulullah SAW min wajain kana bi'aini. Saya pada saat sakit mata, Rasulullah pernah jenguk saya. Bahkan Sayyidina Ali itu pernah ketika sakit mata langsung sama Rasulullah itu dikasih air bekas wudhunya. Diteteskan ke mata Sayyidina Ali langsung sembuh seketika itu juga.
Bahkan ada di kitab Asyatul Baijuri itu, di antara obat menyembuhkan penyakit mata adalah air seni, baul, air kencing. Air kencing itu kalau orang sakit mata kan kalau sujud itu seolah-olah mata akan jatuh kan ini. Pernah merasakan sakit mata? Itu satu tetes air kencing kita sendiri, jangan nyewa punya orang lain. Langsung, terutama ketika bangun tidur diteteskan gini. Diamkan sampai 5 menit 10 menit, jangan langsung dibilas. Karena ini najis ya. Nanti kalau sudah diresap menyebar ke mata yang sakit, baru kita bilas, kita sucikan. Itu betul-betul bisa mengobati penyakit mata. Air kencing kita sendiri. Terus yang terakhir, karena ada 5 yang terakhir kewajiban orang Islam. Saya ulangi dari pertama, ada 5. Raddut tahiyat, menjawab salam. Yang kedua, ijabatu dakwah, menghadiri undangan walimatul urus. Yang ketiga, wasyuhudul jenazah, mempersiapkan jenazah. Terus yang keempat, iadatul marid, jenguk orang sakit. Yang kelima, watashmitul atis idza hamidallah, mendoakan orang yang wahing, orang yang bersin ketika yang bersin itu memuji Allah, baca alhamdulillah. Ketika yang memuji itu baca alhamdulillah, maka kita doakan. Tasmitul atis, yang dimaksud tasmitul atis, ulama khilaf tentang hukum mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah, ketika dia baca alhamdulillah. Kalau muktamad madhab Syafi'i mendoakannya hukumnya sunat, cukup 1 orang saja dari jamaah, dari semua orang yang mendengarkan orang yang bersin. Yang bersin 1 orang, yang mendoakan tidak usah semuanya. Dia bersin, ada 1 orang dari kita bersin, ajim gitu. Maka sebagian yang lain karena ini sunat kifayah, cukup yarhamukallah, semoga Allah menyayangi kamu. Yaghfirukallah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kapan sunat didoakan? Ketika yang bersin itu baca alhamdulillah. Kalau yang bersin ini tidak baca alhamdulillah, maka tidak sunat didoakan. Waqtalafal ulama. Jadi madhabu Syafi'i wa ashabuhu annau sunnatun, hukum mendoakan orang yang bersin hukumnya sunat, walaisa biwajibin, tidak wajib. Tapi kalau madhab Maliki wal masyhur min madhabil Maliki annau fardu kifayah, hukum mendoakan orang yang bersin ketika dia bersin baca alhamdulillah itu hukumnya fardu kifayah, kayak sholat jenazah itu. Ini madhab Maliki fardu kifayah, madhab Syafi'i sunat. Kita kan madhab Syafi'i. Jadi ucapan alhamdulillah itu gimana? Bisa alhamdulillah minimal. Yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga alhamdulillah ala kulli hal. Ini boleh milih dari 3 ini. Ketika kita bersin alhamdulillah, bisa alhamdulillahirabbil alamin, bisa alhamdulillah ala kulli halin. Kenapa kok disyukuri? Memuji Allah. Karena semua orang yang akan bersin itu pasti sarafnya Allah pusatkan ke 1 titik, ke 1 tempat, yaitu bagian sini. Mulai ujung saraf, ujung rambut sampai kaki itu akan terarah ke 1 poros. Itu bagian sini, hidung sama mulut. Orang mau bersin. Kok seandainya tidak Allah kembalikan lagi saraf itu, maka niscaya orang yang habis bersin itu mati. Makanya wajib disyukuri dengan ucapan alhamdulillah masih hidup. Itulah maksudnya itu. Setiap orang yang bersin baca alhamdulillah, maka ada ulama yang mengatakan wajib didoakan, ada yang bilang sunat didoakan. Madhab Maliki wajib didoakan, madhab Syafi'i sunat didoakan. Doanya gimana? Bisa yarhamukallah, bisa yaghfirullah, yaghfirukallah, semoga Allah menyayangimu. Doa itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, tidak harus bahasa Indonesia. Setiap ada orang wahing alhamdulillah, kita langsung
doakan semoga Allah menyayangimu, semoga Allah memanjakanmu, semoga Allah mengampuni dosamu. Bagi orang yang wahing yang sudah didoain sama orang itu, maka juga sunat menjawab doanya. Doanya gimana kalau yang sudah didoakan? Kan gini, misal saya alhamdulillah, ajim alhamdulillah, lalu sampean doa yarhamukallah, lalu saya sunat menjawab doamu, doa kalian semua dengan doa yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kalian semua, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki tingkah laku kalian, memperbaiki hati kalian. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Diulangi dari pertama, alhamdulillah bagi yang bersin, terus didoain yarhamukallah, harus dibalas doanya yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Seperti itu adabnya. Terus sampai bersin berapa kali. Madzhab Maliki mengatakan gini, walau takarrarul utos, kalau bersinnya berulang-ulang kali, wahingnya terlalu sering, qala Malik yusammitu salasan, cukup didoakan sampai wahing ketiga kali. Tsumma yaskut, kalau orangnya ini wahingnya atau bersinnya yang keempat kali, berarti ini sakit, ini bukan ketepatan rahmat Allah. Jadi orang bersin dapat rahmat Allah karena saraf-sarafnya, penyakit-penyakitnya itu berkurang dengan bersin itu, keluar lewat mulut sama hidung. Jadi kalau ajim, dia hamdalah kita doakan, terus orangnya ajim yang kedua kali kita doakan, ajim yang ketiga kali kita doakan. Kalau yang sudah keempat kali kita diem, itu mayaskut, karena orang itu sakit berarti. Kalau sakit doanya ganti, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Syafakallah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Jangan didoakan maghfirah lagi, berarti sakit ini. Asli flu. Terus yang paling terakhir saya sampaikan di kitab Tambihul Ghafilin atau Tambihul Mughtarin dijelaskan orang yang mendahului baca hamdalah dari orang yang bersin-bersin itu ada khasiatnya. Itu bisa menjauhkan kita dari punya penyakit mata, telinga, dan gigi. Jadi kalau misalnya yang bersin gini, ajim, lupa tidak baca alhamdulillah, maka kita sunat mengingatkannya. Amma idza lam yahmadillah ta'ala ba'da utoshihi, kalau yang wahing setelah wahingnya itu tidak baca alhamdulillah, fala yusamit, maka tidak usah didoakan langsung sebelum orangnya baca alhamdulillah. Tapi caranya lakinil afdol ayudzakirahu idza atasa bilhamdi. Tapi caranya kita mengingatkan orang itu dengan kita mendahului baca alhamdulillah. Alhamdulillahnya gini, alhamdulillah. Ikuti. Ala kulli halin. Jadi setiap ada orang wahing lupa tidak baca alhamdulillah, maka kita dahului alhamdulillah ala kulli halin. Setengah mengingatkan biar baca hamdalah. Setelah dia baca alhamdulillah baru kita doakan yarhamukallah. Terus orang yang balas yahdikum wa yuslihu balakum. Arti sunat didoakan ini kalau baca alhamdulillah. Kalau orangnya lupa kita dahului alhamdulillah ala kulli halin. Fa in tadzakkara wa hamidallah syammatahu gitu. Arti kalau pingin ndak punya penyakit mata, gigi, dan telinga, ini 3 penyakit ini kalau sakit anggota tubuh yang 3 ini, kalau sakit nggak bisa dipijet, ya nggak? Nggak bisa diurut. Kalau kita kaki sakit bisa diurut, tangan sakit bisa. Tapi kalau gigi yang sakit nggak bisa diurut giginya. Mata yang sakit juga gitu, dalamnya telinga yang sakit. Jadi khasiatnya gitu. Khasiat kita mendahului alhamdulillah ala kulli halin bagi orang yang bersin yang lupa baca alhamdulillah. Jadi di DCI kalau bisa didahului, sekiranya kita dulu yang baca. Setiap ada orang bersin ajim langsung alhamdulillah ala kulli halin.
Itu khasiatnya bisa menjauhkan kita dari penyakit mata, gigi, sama telinga. Karena 3 organ tubuh ini yang ketika sakit tidak bisa dipijat, tidak bisa diurut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 30 menit. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzaqani min ghairi halin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.